ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu pembahasan terkait permasalahan sholat berjamaah, atau lebih tepatnya membahas permasalahan hal-hal yang dapat membatalkan sholat berjamaah. Para pemirsa rahimakumullah, bahwa di antara perkara yang dapat menyebabkan sholat berjamaah yang dilakukan oleh seorang makmum dihukumi batal dan tidak mendapatkan pahala berjamaah sama sekali, di antaranya yaitu apabila takbiratul ihram daripada makmum bersamaan atau berbarengan dengan takbiratul ihram imamnya. Dalam pembahasan fikih ada suatu pembahasan atau istilah yang disebut dengan muqaranah. Muqaranah itu adalah serentak atau bersamaan antara perbuatan makmum dengan perbuatan imamnya, dalam artian bahwa seorang makmum melakukan gerakan-gerakan sholat seperti takbir, ruku dan lain sebagainya bersamaan dengan takbiratul ihram imamnya. Itu disebut dengan muqaranah. Nah, hukum muqaranah sendiri ada muqaranah yang dihukumi haram, ada muqaranah yang dihukumi sunnah, ada muqaranah yang dihukumi makruh, dan ada muqaranah yang dihukumi mubah. Untuk yang pertama, yaitu muqaranah yang dihukumi haram, yaitu serentak takbiratul ihramnya makmum dengan takbiratul ihram imamnya. Jadi seorang makmum bila mana serentak takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imamnya, maka sholat berjamaah yang dikerjakan oleh si makmum tersebut dihukumi batal dan dia tidak mendapatkan pahala berjamaah sama sekali. Jadi secara prakteknya, bila kita sholat dan status kita sebagai seorang makmum, tunggulah dulu sempurna takbiratul ihram imamnya,
barulah kita sebagai seorang makmum diperkenankan untuk melakukan takbiratul ihram. Jadi sebagai contoh, bila saya adalah seorang imam, ya, Allahu Akbar, sudah sempurna takbiratul ihram imamnya, barulah kita sebagai seorang makmum diperkenankan untuk takbiratul ihram juga. Namun bila si makmum tersebut takbiratul ihramnya bersamaan dengan takbiratul ihram imamnya, dalam artian bahwa si makmum tersebut sudah ikut bertakbiratul ihram padahal imamnya belum sempurna takbiratul ihramnya, maka itulah yang disebut dengan muqaranah yang bisa menyebabkan salat berjamaahnya si makmum tersebut dihukumi batal. Sebagai contoh, status saya sebagai imam, Allah belum sempurna takbiratul ihram imamnya sampai si makmum tersebut juga sudah ikut angkat tangan. Itulah yang disebut dengan muqaranah. Dan ini banyak sekali kita temukan dan kita lihat, ya, di berbagai masjid-masjid, khususnya bagi para jamaah banyak yang belum mengetahui tentang permasalahan ini. Padahal permasalahan ini cukup penting sekali, ya, sebab bila mana hal itu terjadi bisa menyebabkan sholat berjamaah yang kita kerjakan khususnya bagi makmum tersebut dihukumi sia-sia. Artinya sholat berjamaahnya dihukumi batal dan dia sama sekali tidak memperoleh pahala sholat berjamaah. Hanya sholatnya dihukumi sah dan dia hanya dihitung sebagai orang yang sholat sendirian, sama sekali tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, pembahasan yang pertama ini dilatar belakangi oleh hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu hadis sahih, bahwa li hadisin Abi Hurairah, hadis ini dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dan sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Fala takhtalafu alaihi, maka janganlah kalian menyalahi imam. Fa idza kabbara fakabbaru, maka apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, maka apabila imam telah ruku', maka rukuklah kalian. Ila akhirihil hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka para pemirsa rahimahumullah, untuk yang pertama ini disimpulkan bahwa apabila kita sholat berjamaah, status kita menjadi seorang makmum, tunggu dulu makmumnya sempurna takbiratul ihramnya, baru Anda sebagai makmum ikut untuk bertakbiratul ihram, sebagaimana contoh atau demonstrasi yang sudah saya contohkan tadi. Jangan sampai takbiratul ihramnya kita sebagai makmum bersamaan dengan takbiratul ihram imamnya, itu bisa menyebabkan sholat berjamaah yang kita lakukan dihukumi batal dan sama sekali kita tidak mendapat pahala berjamaah. Maka oleh sebab itu tolong diperhatikanlah permasalahan ini. Kemudian yang kedua, ada muqaranah yang dihukumi makruh. Ya, sebagaimana kitab yang ada di hadapan saya ini adalah kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naksabandi Asy-Syafi'i pada halaman 196. Jadi silakan bagi Anda yang ingin merujuknya langsung bisa melihat kepada kitab tersebut. Dikatakan bahwa faedah al-muqaranatu ala khamsati aqsam, bahwa muqaranah yaitu serentak perbuatan makmum dengan perbuatan imam itu ada 5 macam. Yang pertama, haramun mani'atun minal in'iqad wa hiyal muqaranatu fi takbiratil ihram, yaitu muqaranah yang dihukumi makruh yang menghalangi daripada keabsahan solat, yaitu muqaranah pada takbiratul ihram sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Dan yang kedua, wa makruhatun, ada muqaranah yaitu serentak perbuatan makmum dengan perbuatan imamnya yang dihukumi makruh. Maka dampak hukumnya apa?
dampak hukumnya mafutatun li fadilatil jamaah, ya, dapat menghilangkan daripada fadilah solat berjamaah fi maqarinun fihi ma'al amdi, pada tempat yang dia serentak padanya. Nah, seperti contoh wahiyal muqaranatu fil af'ali wa fis salam. Sebagai contoh serentak pergerakan makmum dengan imam pada af'al solat, seperti pada ruku. Jadi kalau kita sebagai seorang makmum, tunggulah dulu imam sempurna takbir rukunya, baru kita boleh bergerak untuk ruku. Sebagai contoh, semisal saya imam, ya, imamnya ruku, Allahu Akbar, sudah sempurna imam Allahu Akbar, baru kita sebagai seorang makmum boleh bergerak untuk turun kepada ruku tadi. Nah, tapi kalau imamnya belum sempurna rukuknya, belum sempurna takbirnya, kita sudah ikut bergerak, ya, mengikuti bersamaan dengan rukuknya imam, itulah yang disebut dengan muqarana yang dihukumi makruh. Sebagai contoh, ya, Allah, imam belum sampai bar, kita sudah ikut turun juga, Allahu Akbar, kita sudah gerak. Itu yang disebut dengan muqarana yang dihukumi makruh. Maka dampak hukumnya apa? Mafutatun li fadilatil jamaah, bisa menghilangkan pahala berjamaah tersebut pada saat bersamaan atau serentak perbuatannya imam dengan makmum itu. Nah, intinya kalau kita sholat berjamaah, ya, tunggulah dulu sempurna takbir-takbirnya imam, barulah kita ikut atau diperbolehkan untuk bertakbir sebagaimana yang dilakukan imam. Jadi itu kesimpulannya. Ketika hendak rukuk semisalnya, tunggu sempurna rukuknya imam, Allahu Akbar, baru kita boleh bergerak, Allahu Akbar. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sudah sempurna tasmi'nya imam sami Allahu liman hamidah, baru kita boleh bergerak untuk bangkit daripada posisi rukuk menuju i'tidal. Nah, dari posisi i'tidal menuju sujud ini banyak sekali, ya, orang yang serentak pergerakannya dengan pergerakan si imam. Ya, imam belum sempurna sujudnya, dia sudah ikut turun bergerak untuk ikut sujud bersama imam. Contohnya dari posisi i'tidal menuju sujud, Allah, belum sempurna sampai bar, banyak makmum yang sudah ikut bergerak turun untuk sujud. Nah, jadi itu adalah muqaranah yang dapat menghilangkan pahala sholat berjamaah. Jadi tunggulah dulu sempurna sujudnya imam sampai lapas bar, barulah kita sebagai seorang makmum diperkenankan untuk turun menuju posisi sujud. Sebagai contoh, saya imam, Allahu Akbar, sudah sempurna bar, ya, takbirnya imam, baru kita sebagai seorang makmum diperkenankan untuk turun menuju posisi sujud. Ya. Jadi sebagaimana banyak kita lihat, yang paling banyak dilanggar oleh orang yang sholat berjamaah kalau kita lihat dalam posisi ini. Kenapa demikian? Karena dari posisi i'tidal menuju posisi sujud, biasanya takbirnya imam itu panjang. Jadi banyak makmum yang kurang mengerti, yang kurang faham, akhirnya ikut ikut sujud bersama imam, padahal imamnya belum sempurna untuk sujudnya. Jadi tunggu imam sampai bar, baru kita boleh bergerak turun. Demikian pun ketika imam bangkit untuk duduk di antara dua sujud, dari posisi sujud menuju duduk di antara dua sujud, tunggu imam sempurna takbirnya, Allahu Akbar, udah sampai bar, baru kita silakan bergerak untuk duduk di antara dua sujud. Dan dari posisi duduk di antara dua sujud menuju sujud yang kedua, demikian juga tunggu sempurna takbir imamnya, Allahu Akbar, udah sampai bar, baru silakan Anda untuk turun juga kepada posisi sujud. Nah, kemudian dari posisi sujud seumpamanya menuju posisi berdiri untuk pindah rakaat, ya, dari posisi sujud untuk pindah rakaat dalam posisi berdiri, demikian juga tunggu sempurna takbir imamnya, Allahu Akbar, udah sampai bar, baru silakan Anda bergerak bangkit untuk posisi berdiri. Nah, barangkali itulah yang dimaksud dengan muqaranah yang hukumnya makruh. Secara hukum sholat berjamaahnya tetap dihukumi sah, tapi
menghilangkan pahala berjamaahnya di saat pada terjadinya mukoronah tersebut. Nah, demikian juga ketika salam. Ya, ini masih termasuk mukoronah yang hukumnya makruh tadi. Ketika mengucapkan salam, tunggulah dulu imam selesai mengucapkan salam yang kedua, baru makmum dibolehkan untuk mengucapkan salam yang pertama. Tunggu imam mengucapkan salam yang kedua, baru makmum diperkenankan untuk mengucapkan salam yang pertama. Ya, sebagai contoh, ya, saya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai imam salam kedua, baru kita sebagai seorang makmum dibolehkan untuk mengucapkan salam yang pertama. Jangan sampai imam belum mengucapkan salam yang belum selesai mengucapkan salam yang kedua, kita sebagai seorang makmum sudah ikut bergerak untuk mengucapkan salam pula. Dan ini termasuk juga ke dalam pembahasan mukoronah yang hukumnya makruh, bisa menyebabkan hilangnya pahala daripada solat berjamaah tersebut. Dan bagi imam perlu untuk diketahui juga bahwa makmum menunggu salam keduanya imam, salam kedua dari imamnya. Oleh sebab itu jangan sampai terjadi imam salam yang pertama suaranya kuat, salam yang pertama tidak mengeluarkan suara. Kadang kita temukan beberapa imam itu seperti itu tidak benar. Ya, contohnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama kuat. Salam kedua si imam tersebut tidak bersuara sama sekali. Nah, seperti ini. Nah, itu tidak ada ketentuannya di dalam kitab fikih manapun. Yang ada ketentuannya di dalam kitab-kitab, salam pertama kuat, salam pertama kuat, salam kedua lebih pelan sedikit daripada salam yang pertama. Intinya salam pertama, salam kedua, kedua-duanya mengeluarkan suara atau diucapkan secara jahar. Kenapa demikian? Karena makmum menunggu isyarat salam keduanya imam. Jadi kalau imam salam pertamanya kuat, salam keduanya tidak mengeluarkan suara atau dibaca sir, maka yang terjadi adalah makmum akan kebingungan. Nah, itu perlu diperhatikan kita bila mana kita posisinya sebagai seorang imam. Kemudian bagi orang yang masbuk, ya, apabila hendak melengkapi bilangan rakaat yang tertinggal, sama halnya seperti orang yang sholat ikut imam dari awal. Tunggu imam selesai salam kedua baru dia boleh berdiri. Ya, bila kita masbuk, ada bilangan rakaat yang harus kita lengkapi atau kita sempurnakan. Tunggu imam selesai salam yang kedua, baru kita sebagai makmum yang masbuk tadi boleh berdiri untuk menyempurnakan bilangan rakaat yang tertinggal. Kemudian lagi perlu untuk kita perhatikan bersama, tidak kalah pentingnya dengan masalah mukoronah ini adalah masalah mengucapkan salam ini. Bahwa sering kita lihat atau kita dapati ada orang yang sholat, di saat dia mengucapkan salam, bahunya ikut bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, semisalnya contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, bergerak bahunya. Assalamualaikum warahmatullahi, bergerak bahunya. Ini bisa menyebabkan sholatnya dihukumi batal. Ya, bisa menyebabkan sholat yang dikerjakannya dihukumi batal. Jadi ketika mengucapkan salam itu, yang bergerak hanya leher kita ke kanan dan ke kiri. Bahu kita tidak boleh ikut bergerak ke kanan atau ke kiri. Bila orang yang mengucapkan salam di dalam sholat tersebut, bahunya ikut bergerak ke kanan dan ke kiri, bisa menyebabkan sholat yang dikerjakannya itu dihukumi batal. Nah, kemudian lagi sebagai tambahan, ya, di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, sebagaimana keterangan di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazzi Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa akmaluhu salam, ucapan salam yang paling sempurna adalah
Assalamualaikum warahmatullah. Dan menambah wabarakatuh itu hukumnya makruh. Ya, ini perlu saya ingatkan, masih juga banyak imam-imam kita yang ketika mengucap salam di dalam sholat menambah wabarakatuh. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jangan sampai dibuat lagi. Ya, karena di dalam mazhab Syafi'i menambah wabarakatuh di dalam salam ketika mengucap salam di dalam salat dihukumi makruh. Semaksimal-maksimal ucapan salam di dalam salat adalah sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak pakai wabarakatuh. Jadi ada dua muqaranah yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu yang pertama muqaranah yang hukumnya haram, yaitu serentak takbiratul ihram makmum dengan takbiratul ihram imamnya. Dan ini berakibat secara hukum solat berjamaah yang dikerjakan oleh si makmum tersebut dihukumi batal, dan dia sama sekali tidak mendapatkan pahala solat berjamaah. Dia hanya mendapatkan pahala solat sebagaimana orang yang solat sendirian. Yang kedua, ya, muqaranah yang hukumnya makruh tadi juga bisa menghilangkan pahala berjamaah di mana dia melakukan muqaranah tersebut. Nah, intinya kalau kita sholat berjamaah, ketika takbiratul ihram, tunggu imamnya selesai mengucapkan lafaz takbir, baru kita boleh mengangkat tangan. Allahu Akbar, kata imam, baru kita boleh bertakbir. Kemudian ketika ruku, Allahu Akbar, sudah sampai lafaz bar, baru kita turun untuk ruku. Kemudian ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, sudah sempurna hamidah, baru kita boleh bangkit dari ruku kepada posisi i'tidal. Dari posisi i'tidal menuju sujud, ini yang saya katakan tadi paling banyak dilanggar oleh orang yang sholat berjamaah, ya, paling banyak dilanggar oleh orang yang sholat berjamaah. Tunggu imam sempurna sujudnya sampai lafaz bar, baru Anda dipersilakan untuk turun kepada posisi sujud. Nah, barangkali untuk pertemuan kita yang pertama ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji atau kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini menambah perbendaharaan ilmu kita dan menjadikan ibadah sholat kita semakin menjadi lebih baik lagi, khususnya permasalahan yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sholat berjamaah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Afdolul ibadah sholatul jamaah, seutama-utamanya sholat ibadah adalah sholat berjamaah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda bahwa pahala daripada sholat berjamaah itu adalah 25 derajat, dan dalam riwayat lain dikatakan 27 derajat. Semoga kita mendapatkan apa yang disebutkan atau yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.